Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai program yang sudah kami buat, yaitu menghitung rata-rata nilai ekspor. Jadi, pertama kita membuka aplikasi C++. Kalau nggak punya aplikasi C++, kita membukanya di web, namanya C++ Shell. Lalu setelah itu kita ketik include IOStream. Include IOStream adalah salah satu header file yang ada di C++. Header ini digunakan untuk fungsi input dan output yang ada di C++. Selanjutnya kita enter, lalu kita ketik using namespace. Using namespace adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan pada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace tersebut. Selanjutnya kita enter, lalu kita ketik in main. In main ini gunanya untuk membuat program utama. Selanjutnya kita ketik code. Code ini berfungsi sebagai program output. Lalu tanda ini untuk menghubungkan output dari satu jenis ke jenis output yang lain menggunakan tanda ini. Tanda petik ini berfungsi sebagai jadi kita kalau mau buat teks gitu, jadi kita harus awali dengan tanda petik. Jadi diawali sama diakhiri dengan tanda petik. Lalu N ini berfungsi sebagai pemisah baris atau disebut juga enter. Lalu kita ketik code lagi, ketik N lagi, terus kita ketik ini adalah nama anggota yang isinya ada Rickson, ada Ahmad Syahadat, ada saya sendiri, ada Kalista. Lalu kita ketik code lagi. Jadi pada program ini kita menghitung rata-rata nilai ekspor. Lalu kita ketik enter, kita ketik in. In ini adalah integer. Integer berfungsi sebagai menyimpan bilangan bulat. Pada jenis data ini kita memakai dua tipe jenis data. Yang pertama ada int atau integer, sama kita pakai float. Float ini gunanya untuk menyimpan bilangan desimal. Lalu tanda antara N ini merupakan tanda array, yang dimana jika variabel memiliki tanda tersebut maka akan memiliki banyak data di dalamnya. Selanjutnya float total. Float total ini merupakan variabel yang menyimpan data menyimpan akumulasi dari sebuah perhitungan nilai rata-rata ekspor. Lalu float ekspor ini sebagai data ekspor per tahun, sedangkan float hasil ini berfungsi sebagai hasil perhitungan. Selanjutnya do. Do ini adalah program perulangan. Jadi kita kalau buat program perulangan pakai do. Selanjutnya di dalam perulangan do buat sebuah program penginputan banyaknya data. Cin ini gunanya untuk membuat program penginputan terhadap variabel N dengan program cin. Lalu if ini untuk membuat program percabangan. Ketika nilai yang diinputkan kurang dari sama dengan 1, maka program yang akan membuat output pemberitahuan seperti di atas, data seperti ini, data harus lebih dari 1. Lalu selanjutnya ada while. While ini ketika N yang digunakan diinputkan kurang dari sama dengan 1, maka program akan kembali ke perulangan do. Maksudnya program akan terus berulang sampai N yang diinputkan lebih besar dari 1. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahadat dengan NIM 121220091. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari program yang telah kami buat. Jadi pada fungsi cout,
cout ini untuk menampilkan tulisan atau kata pada saat program di-compile and run. Nah, fungsi di sini yaitu input data. Lalu ada fungsi for, yaitu menggunakan bilangan array, di mana saya mendeklarasikan integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, dan i++. i++ ini merupakan bilangan array. Lalu ada cout data ke. Nah, tulisan input data di sini ada i+1, yang mana setiap data yang dimasukkan akan nambah terus. Mulai dari 1, kemudian 2, 3, jadi i-nya akan bertambah terus beriringan dengan +1. Jadi setelah data ke, di bawahnya akan tampil tahun. Pada cin, ini akan dimasukkan inputan sebuah array. Dengan kata lain, fungsi dari cin i ini yaitu untuk memasukkan data, misalkan tahun 2022. Lalu ada lagi tulisan nilai ekspor setelah tahun. Terus cin ekspor di sini kita tinggal memasukkan data dari nilai ekspor itu sendiri. Misalnya 2, 3 atau berapa. Lalu di bawahnya ada cout hasil. Nah, nanti dari nilai itu akan muncul hasil. Hasilnya ini menggunakan fungsi for, di mana fungsi for ini menggunakan bilangan array lagi. Nah, bilangan array ini dideklarasikan oleh integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, dan i++. Lalu bawahnya setelah bilangan for ada if. Jika i tidak sama dengan n kurang 1, maka hasil yang akan keluar yaitu ekspor i plus 1. Jadi setiap penjumlahan i itu akan bertambah 1. Lalu ekspor dikurangi bilangan i array, habis itu dikali 100. Nah, nanti dari rumus tersebut akan memunculkan suatu nilai hasil i. Nah, nanti nilai hasil i ini akan digunakan untuk mencari total. Nah, total ditambah hasil i mendapatkan nilai total. Nah, nanti akan muncul di cout rata-rata nilai ekspor. Nah, nanti akan ke print suatu tulisan rata-rata nilai ekspor, tapi sudah ada bilah hasilnya. Nah, hasilnya itu dari nilai total dibagi n kurang 1. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil compile and run-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu kita akan program yang kita buat dengan klik ini. Jika program yang kita buat tidak memiliki error, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, setelah itu para program akan meminta dua data nilai ekspor. Kita masukkan misal 2 data. Data ke 1 tahun. Nah, di sini kita masukkan misal tahun 2017. Pada tahun 2017 nilai ekspornya berapa? Saya coba masukkan 153083 digit karena ini saya dapat dari Badan Pusat Statistik, di mana saya mencarinya data tentang data nilai ekspor pada tahun 2017, maka dapat 153083. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, maka program akan meminta data kedua. Misalkan tahun kedua itu tahun 2018. Pada tahun 2018 nilai ekspornya ada berapa? Kita masukkan 162.840.9. Nah, ini saya dapat juga dari data ekspor yang ada di Badan Pusat Statistik. Setelah itu kita enter dan hasilnya kan seperti ini, dimana hasil dari rata-rata ekspor tahun 2017 dan 2018 yaitu 6,37%. Ini adalah hasil akhir dari nilai rata-rata nilai ekspor tahun 2017 dan tahun 2018.